廖师兄，谭云的只有一人，是个新晋弟子，今晚就是你的死期。兄果然好计谋，快，速战速决！要你命的人，快，全力追击，别让他跑了！该死！ Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Seperti biasa kali ini saya akan kembali melanjutkan episode Donghua kembali. Dan kali ini saya akan membawakan episode Donghua Against the Sky Supreme. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah agar kita sama-sama tak ketinggalan alur cerita film Donghua lainnya yang saya bahas di channel ini. Tapi untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita film. Dan setelah sebelumnya Mu Mengyi cukup terkejut akan Tan Yun yang telah dikatakan mati di tangan Liu Rulong, hingga kemudian Mu Mengyi dengan seluruh amarahnya mencoba membunuh Liu Rulong di tempat tersebut. Kini amarah Mu Mengyi benar-benar memuncak untuk kemudian ia pun membangkitkan aura biru yang mengindikasikan kemarahannya pada Liu Rulong, hingga kemudian ia pun menyerang Liu Rulong seketika itu juga. Liu kini berada di sekitar tempat portal antar dimensi, yang di sana kemudian terlihatlah anak buah Murong yang mulai memasuki portal satu persatu untuk mencari Tan Yun. Hingga saat mereka semua masuk, Liu pun berpura-pura tak tahu akan pengejaran Tan Yun oleh anak buah Murong, yang kemudian ia pun mengatakan bahwa Tan Yun telah bersalah hingga Tan Yun dikatakan akan diburu. Liu pun memerintah agar murid biro hukum di ranah janin roh tingkat sempurna agar memburu Tan Yun serta membunuh Tan Yun jika Tan Yun tak mau menurut pada mereka. Dan atas insiden penyerangan Tan Yun di pavilion Mu Mengyi hingga Tan Yun menghilang di episode sebelumnya, kini Ye Tian melaporkan hal tersebut pada Ling Hu. Ia pun terlihat marah karena sebelumnya Ling Hu telah bertaruh beberapa batu roh dengan Murong untuk membunuh Tan Yun. Dan ia menyangka Murong telah menangkap Tan Yun dan ia kalah taruhan. Untuk mengatasi itu, ia pun menyuruh Ye Tian untuk pergi ke Lin Yi dan menyuruh Lin Yi menangkap Tan Yun agar ia bisa membunuh Tan Yun saat bertemu Tan Yun nantinya. Sementara Tan Yun kini berada di alam rahasia guna menghindari kejaran anak buah Murong, dan ia berlari secepat yang ia bisa agar tak terkejar. Sementara di belakangnya anak buah Murong bergumam bahwa kemungkinan mereka akan kesulitan mengejar Tan Yun karena Tan Yun sudah pernah masuk ke alam Su Feng atau alam Su Yu tersebut. Dan karena jarak di antara keduanya tak terlalu jauh, maka dengan semangat pasukan anak buah Murong berlari secepat yang mereka bisa. Tan Yun kini berada di depan gua kera iblis dan mempunyai ide cemerlang untuk mengalahkan anak buah Murong. Yang kemudian Tan Yun pun seolah mengolok-ngolok anak buah Murong yang dikatakan ranah kultivasinya sudah mendekati sempurna, namun tak bisa mengejar Tan Yun yang ranah kultivasinya terbilang masih rendah. Tan Yun pun kemudian melontarkan sebuah peribahasa yang mengatakan ketidaktahuanmu akan membunuhmu, hingga kemudian anak buah Murong cukup kebingungan tentang apa yang dimaksud Tan Yun dan membuat mereka mengejar Tan Yun. Namun tanpa mereka ketahui, Tan Yun malah membawa mereka ke sarang iblis kera dan membangunkan kera iblis, hingga seseorang anggota dari tim tersebut meninggal saat itu juga karena geprekan dari si iblis kera. Setelah cukup lama terkejar, kini mereka semua terhenti karena terjatuh, yang kemudian mereka pun melihat kolam lembah dingin Siong. Dan kemungkinan di kolam tersebut ada makhluk yang lebih kuat dari si iblis kera, hingga si iblis kera tak berani mendekat. Zhan Ping menawarkan pada Tan Yun agar Tan Yun menyerah, dan setelah itu mereka akan sama-sama memikirkan cara untuk keluar dari alam tersebut. Namun tentu saja Tan Yun akan menolak tawaran tersebut, dan setelah berjanji akan membunuh semua anak buah Murong, Tan Yun pun melompat ke kolam lembah berbahaya tersebut tanpa memikirkan resiko yang akan ditimbulkan. Kesemua anak buah Murong sepakat untuk memulihkan kekuatan mereka terlebih dahulu sebelum kembali ke dunia asalnya, yang kemudian di bawah sana mereka melihat Tan Yun yang dikatakan kecepatan latihannya sangat cepat. Dan untuk mengantisipasi agar Tan Yun tak semakin kuat, mereka pun menuju ke bawah sana untuk membunuh Tan Yun.
1 jam mereka sudah menunggu Tan Yun yang tak kunjung keluar dari kolam. Mereka kebingungan akan mengambil keputusan seperti apa untuk masalahnya saat ini. Apalagi ditakutkan makhluk penghuni kolam akan keluar dan membunuh mereka semua. Mereka pun juga mengira mungkin saja Tan Yun telah mati di bawah sana. Namun tiba-tiba terlihatlah sebuah sinar yang sepertinya itu adalah kekuatan Tan Yun yang mulai bangkit setelah memulihkan kekuatannya di bawah sana. Tak mau kalah dari Tan Yun, mereka pun berusaha mengimbangi Tan Yun dengan cara memulihkan kekuatan yang mereka punya di tempat tersebut. Karena jika mereka kembali ke dunia asal mereka, ditakutkan saat sampai di sana mereka akan dibunuh oleh Murong. 有人来了。 Beberapa saat setelahnya datanglah sekelompok pasukan yang di antara kelompok tersebut ada anak buah Ling Hu dan juga Ling Yi yang tadi telah diperintahkan Ling Hu untuk membunuh Tan Yun. Zhang Peng pun mengetahui akan hal tersebut dan ia meminta agar bekerja sama dalam pengejaran Tan Yun agar tugas untuk membunuh Tan Yun bisa tercapai dengan mudah. Namun karena perseteruan tersebut diawali oleh taruhan antara Ling Hu dan Murong, maka tentu saja kedua kubu akan saling bersaing untuk membunuh Tan Yun hingga Lin Yi yang diperintahkan Ling Hu mengancam anak buah Murong karena jumlah mereka lebih sedikit. Dengan kata lain, Lin Yi ingin membuat anak buah Murong patuh kepada dirinya. Salah satu anak buah Murong awalnya cukup ketakutan karena jumlah mereka lebih sedikit, namun Zhang Peng mempunyai cara lain, yaitu ia akan bernegosiasi dengan Lin Yi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan Zhang Peng berpesan agar kedua belah pihak bersaing secara adil untuk mendapatkan Tan Yun. Siapa yang dapat menangkap Tan Yun lebih dulu maka dialah pemenangnya, yang akhirnya kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. 这已是我最后的让步。 那就公平竞争吧。是，走。嘿，只要目的达成，我们又不用面临被韩他。 Di dalam air mereka pun berenang bersama guna menemukan posisi Tan Yun hingga Tan Yun menyadari makin banyak pasukan yang mengejarnya hingga masuk ke kolam tersebut yang kemudian karena hal itu Tan Yun terus berenang agar tak terbunuh sia-sia. Namun tiba-tiba seekor ular piton monster ada di depan Tan Yun dan bersiap-siap membunuh Tan Yun. Tak hanya itu, kini Lin Yi pun juga hampir tiba di dekat Tan Yun dan membuat Tan Yun cukup terdesak. 快给我上！ Saat kesemua musuhnya dikejar oleh ular piton monster, Tan Yun pun memanfaatkan hal tersebut untuk berenang sejauh mungkin. Namun tiba-tiba muncullah seekor makhluk lagi dan bernama kelabang sabit yang kemudian membuat Tan Yun ketar-ketir melihatnya. Namun di dalam persembunyiannya dari si kelabang, Tan Yun melihat mata air spiritual yang dikatakan bisa membuat Tan Yun semakin kuat. Yang kemudian ia pun langsung masuk ke mata air spiritual tersebut. Terlebih lagi itu ia lakukan agar si kelabang tak sampai membunuhnya di tempat tersebut. Dikatakan air spiritual tersebut dapat meningkatkan ranah kultivasinya ke tahap 9 dalam beberapa hari dan ia akan memanfaatkan hal tersebut agar bertambah kuat. Tak ingin ia memanfaatkan seorang diri saja, Tan Yun pun menyuruh Dato si kendaraan pribadinya untuk meminum air kolam tersebut agar bertambah kuat juga. Kesemua orang tersebut seolah pasrah bahwa mereka tak akan mendapatkan Tan Yun dan memutuskan untuk kembali. Namun tiba-tiba Tan Yun keluar dari dalam kolam untuk membunuh semua orang tersebut. Awalnya Lin Yi sangat bersemangat untuk membunuh Tan Yun. Namun kemudian ia begitu terkejut saat melihat Tan Yun sudah ada dalam ranah janin tingkat ke-9. Akan tetapi kesemua musuhnya tersebut bukannya takut dan malah mereka semakin semangat untuk membunuh Tan Yun bersama-sama. 通通都来吧！今日我随着。Setelah membunuh banyak anak buah dari Zhang Peng dan Ling Yi, kini Tan Yun akan berhadapan dengan Lin Yi dan juga Zhang Peng. 我特错，为真正的强者，崔天宇。哼，也好。还回得去。 Dan ya, sudah pasti Tan Yun akan dengan sangat mudah membunuh kedua orang tersebut karena kini ia sudah sangat-sangat jauh berbeda dengan ranah kultivasinya yang semakin kuat daripada sebelumnya.
Beberapa anak buah Lin Yi kini berhasil selamat dari amukan Tan Yun dengan memanjat tebing, namun terlihat Tan Yun tak mau menyisakan satu musuh pun karena ia sepertinya sudah sangat marah hingga membuatnya kemudian membunuh semua orang tersebut. Tak hanya itu, ternyata juga ada beberapa pasukan lain yang berlari dari kejaran Tan Yun meskipun jarak di antara mereka dan Tan Yun cukup jauh. Yang kemudian benar saja Tan Yun berhasil menyusul mereka untuk kemudian ia tak malu-malu untuk membunuh kesemua musuhnya tersebut tanpa sisa. Merasa semua musuhnya telah mati, Tan Yun pun kembali ke dunia asalnya serta menemui Mu Menggi melalui portal. Dan di sana kemudian terlihatlah beberapa murid sekte yang keheranan melihat Tan Yun yang masih selamat meski diburu oleh banyak musuh. Sehingga cerita kini Mu Menggi masih belum sadarkan diri setelah menyerang Liu, yang kemudian datanglah Tan Yun seketika itu juga untuk memastikan keselamatan Mu Menggi. Melihat Mu Menggi sudah tak sadarkan diri, Tan Yun pun kemudian meminta Su Jian untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang kemudian Su Jian pun mengatakan semua yang telah dialami Mu Menggi, dan Mu Menggi bisa sampai seperti itu adalah karena ia shock mendengar Tan Yun yang telah mati dan dagingnya telah diberikan pada anjing oleh Liu Rulong. Yang kemudian Su Jian memohon agar Tan Yun menyembuhkan Mu Menggi karena dikatakan Mu Menggi sangat mencintai Tan Yun. 醒醒，我是谭宇，我回来了。